Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi pemirsa UG TV semuanya. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara UG Talk eksklusif IKN. Pada hari ini kita akan membahas tema permukiman dan perkotaan dan telah hadir bersama kita melalui Zoom yaitu narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, dua orang profesor. Yang pertama adalah Profesor Bakti Setiawan, PhD, yang akrab dipanggil dengan Prof. Bobby. Apa kabar, Prof? Selamat pagi, Prof. Bobby. Baik, terima kasih, Bu. Ya, dari Jogja, baik-baik semuanya. Sehat, Alhamdulillah, Prof. Kemudian yang kedua adalah Prof. Elisa. Prof. Evawani Elisa dari Universitas Indonesia. Apa kabar, Prof. Elisa? Baik, Bu Irin. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya, Prof? Ya. Dari Tangsel, sehat. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa, setelah beberapa seri yang lalu, pada hari ini kita akan membahas bersama kedua profesor yang hebat ini. Tapi nanti akan ada juga narasumber internal dari Universitas Gunadarma, yaitu Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars. Beliau adalah Dekan FTSP Universitas Gunadarma. Nah, para pemirsa, seperti telah dibahas pada segmen-segmen sebelumnya, ada 3 KPI khusus yang akan mendorong IKN menjadi kota kelas dunia, kemudian ada 8 prinsip ibu kota negara, dan semuanya itu tentunya melibatkan juga para perencana, kemudian juga para swasta, dan juga kita tentunya akan membahas bersama para profesor ini bagaimana sih, apa sih pentingnya untuk membahas topik permukiman dan perkotaan ini. Monggo, Prof. Bobby dulu. Bagaimana, Prof, pentingnya topik ini, Prof? Diana, ya, saya coba share screen. Sudah, Bu? Ya. Ya. Baik, saya mengawali saja ya dengan prinsip-prinsip pembangunan permukiman dan perkotaan yang simpel ya. Nanti guru besar baru arsitektur Bu Evawani Elisa ini yang nanti yang memperdalam dan memperkaya ya dengan ilmu-ilmu urban design. Saya prinsip-prinsip saja ya. Monggo, Prof. Adalah gini, saya selalu membayangkan, memikirkan IKN itu tidak hanya membuat kota. Ya. IKN mempunyai makna yang jauh lebih dalam dan panjang, bahwa secara ideologis dan simbolis Indonesia bahkan ini semacam renaissance gitu ya, setelah proklamasi IKN harus dimaknai dalam pengertian bagaimana membawa Indonesia pada masa depan yang jauh yang lebih baik gitu ya. Dan IKN itu hanya sarana, hanya momen. Kita memindahkan ibu kota negara yang mudah-mudahan juga berkembang menjadi kota model kota yang bagus, tapi itu hanya sarana untuk governing agar Indonesia itu sejahtera ratusan tahun ke depan. Dan momennya juga menurut saya pas karena 20 tahun lagi kira-kira kita akan menuju Indonesia emas 100 tahun kemerdekaan. Ya. Kata Pak Bambang kan membangun IKN juga butuh paling tidak 20 tahun. Ini proses pembangunan yang panjang. Jadi saya kira ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan di tahun 2045 besok IKN lengkap menjadi satu kota yang bisa menjadi model dan itu akan mengawali langkah kita jauh ke depan untuk membawa Indonesia yang jauh lebih baik. Dan juga yang penting IKN itu kita bukan start from zero terutama dari sisi planning and design. Dan saya orang Jogja selalu mengatakan Jogja itu sekarang baru dalam proses nominasi ke World Heritage City UNESCO dan Jogja itu dibangun 1755. Ada filosofi penting dari Pangeran Mangkubumi ketika membangun Jogja. Belum lagi kota-kota lain di seluruh Nusantara yang punya prinsip-prinsip yang luar biasa. Belum lagi filosofi desain ya bangunan yang juga sudah berakar di seluruh Nusantara. Maka sekali lagi dari aspek planning and design, IKN itu bukan start from zero, tapi justru kita harus menggali kembali khasanah pengetahuan planning dan desain Nusantara
diorientasikan untuk masa depan Indonesia. Dan disitulah sebetulnya IKN itu menjadi pertaruhan seluruh masyarakat Indonesia. Harus menjadi peluang seluruh profesi di Indonesia, khususnya arsitek dan perencana. Karena itu awalnya adalah dengan memfasilitasi satu place, satu ruang yang akhirnya diisi untuk tadi governing Indonesia ke masa depan. Tapi ini sebenarnya kesempatan emas bagi orang-orang arsitek dan perencana, urban design, ya, untuk benar-benar mengkontribusikan pikiran-pikirannya untuk Indonesia masa depan. Mulai dengan prinsip-prinsip kota yang sangat basic sekali, yang saya kira ya harus begitu ya. Pertama adalah bahwa kota itu satu sistem yang kompleks ya. Nanti Bu Elisa bisa menjelaskan lebih detail. Kalau zaman saya sekolah dulu, Bu Elisa ingat ya, kita 80-an disingkat saja kota itu ya warga, wisma, karya, marga, suka. Kalau nggak salah ingat, simple toh. Warganya dulu waktu nggak masuk ya, wisma, karya itu tempat-tempat untuk bekerja, marga adalah infrastrukturnya, suka adalah recreational space-nya ya. Semuanya untuk warga. Sekarang saya kira beberapa waktu lalu kan temanya kota pusaka. Kita tambahin dengan bangga. Ya. Kita nggak cukup membangun kota yang membuat warga yang produktif, tapi juga warganya bangga karena dia punya identitas. IKN harus memastikan kita tidak hanya membangun kota yang smart, dan melalui itu Indonesia bangga atas ibu kotanya. Tapi simpel dan semuanya harus menjadi kesatuan, ya, sinergis antaranya. Tapi juga pada saat yang sama kita harus melihat bahwa saat ini kita sudah hidup dalam situasi yang penuh dengan disrupsi. Kita belajar dari terminologi VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ambiguity. Bagaimana kota itu tangguh menghadapi berbagai goncangan perubahan yang kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Jadi aspek-aspek resiliensi, ketangguhan, adaptability, capacity di dalam merespon perubahan dan tantangan itu sesuatu yang saya nggak tahu. Ini menarik bagi saya nanti, karena kita itu kan orang arsitek sama planner kalau kan kadang-kadang terlalu deterministik seperti itu gitu ya, membuat blueprint gitu. Kita harus pastikan bahwa cetak biru IKN itu tetap mempunyai kapasitas untuk beradaptasi ya. Dan ini saya kira berkaitan dengan ini konsep berikutnya yang sederhana tapi menurut saya penting, bahwa kota itu adalah living organism. Organisme yang hidup, bukan barang mati yang diisi. Lalu kita siapin IKN-nya 1 juta PNS dari pusat. Mereka warga yang datang di sana sekaligus adalah pembangun yang menghidupi, membuat kota itu livable ya. Dan terus terjadi ratusan tahun ke depan. Nah ini saya kira menarik Bu. Nanti sekali lagi aku godain Bu Elisa aja yang ngisi detail itu. Bagaimana kecenderungan planner dan arsitek yang sangat deterministik menentukan ruang fisik, setting fisik itu terlibat di dalam semua proses pembangunannya. Karena kalau enggak, lalu mungkin ada gap antara wadah dan isi. Kalau wadah dan isi itu tidak sinergi, tidak menjadi satu living organism, bagaimana kota itu bisa tumbuh, hidup, livable ke depan? Ya? Saya kira di awal-awal 10-20 tahun, di mana ibu kotanya Malaysia mana Bu? Di sana yang di itu punya persoalan sampai sekarang. Bukan di berbagai ibu kota baru kan masih kesulitan menjadikan warganya itu part of the city's dynamics, ya. Jadi maka sekali lagi flexibility dan adaptability menjadi kunci kekuatan berubah dan berkembangnya kota menghadapi masa depan yang tidak pasti ya. Ini IKN kan semua akan cetak biru ya, manapun zonanya dan sebagainya. Ini yang saya sebenarnya di satu sisi juga khawatir apakah cetak biru IKN itu memungkinkan ini aspek-aspek flexibility dan adaptability dari perubahan yang nggak jelas ke depan itu ya. Memang tugas perencanaan planner membuat prediksi ke depan, tapi pada saat yang sama kita tahu bahwa sekarang terlalu sulit seringkali kita membuat prediksi. Konsepnya smart city, fine, saya suka ya, semua orang juga bicara smart city. Saya selalu mengingatkan smart city hanya bisa dibangun kalau kita punya smart community, dan karena IKN adalah
pusat ibu kota negara, tempat orang presiden dan jajaran governing, ya, maka smart city adalah yang smart governance, ya. Jadi jangan smart city-nya saja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh jajaran pemerintah Nusantara RI itu kalau nanti pindah ke IKN smart di dalam governing the whole Nusantara, ya. Dan saya kira selama pandemi kita luar biasa belajar efisiensinya, ya, atau betapa besarnya peluang untuk governing melalui online, ya. Jadi bahkan orang kan semakin mempersoalkan, ya memang Pak Jokowi belusuan menterinya cek di lapangan itu juga penting, tapi ke depan siapa tahu kita bisa lebih efisien mengurangi traveling dari seluruh proses bernegara itu supaya melalui dunia maya, dan melalui itu kita smart, tidak hanya smart tapi efisien, ya. Mengurangi energi karena traveling adalah energi konsumsi yang paling luar biasa borosnya, ya. Pastikan juga misalnya mengenai teori mengenai collapsing space and time, ya. Kita itu kan hidup di dalam dunia yang aspek-aspek fisiknya semakin kolaps, ya, nggak perlu travel sudah beres, ya. Kita itu hidup di dalam situasi di mana time juga kolaps, ya. Waktu antara Indonesia dengan seluruh jajaran dunia sudah semakin lama tertembus, ya. Kita mengadakan webinar daring dengan peserta dari seluruh negara, ya, jam berapapun kita kadang-kadang harus merespon itu. Jadi ini menarik, ya. Kalau besok misalnya pemerintah RI pindah di sana, lalu konferensi di PBB dan sebagainya, nggak harus datang, ikuti online dan sebagainya, jamnya berbeda dan sebagainya, ini menarik, ya. Ini perhatikan mengenai ide collapsing space and time, ketika ruang dan waktu itu semakin kolaps, ya. IKN dikembangkan dengan forest city, ya. Ada yang sangat kritikal tuh, di sana sudah forest kok malah bangun forest city, lalu nebangkan dibangun kota, tapi ada pohonnya, kan aneh, nanam pohon lagi. Jadi ini menarik, ya, ini dari sana gitu. Di sana itu sudah hutan, lalu membangun ibu kota yang konsepnya forest city, hutannya ditebang dulu, lalu bangun kota baru nanam pohon, butuh 20 tahun lebih untuk nanam pohon, kan aneh, ya. Jadi ini juga menarik, ya, bagaimana konsep forest city itu dipraktekkan. Jangan seperti itu. Forest yang ada ditebang dulu, bikin kota baru, nanam forest baru, kan aneh. Saya nggak tahu desain detailnya, tapi kalau sudah ada existing forest, termasuk tumbuh-tumbuhan, kan juga secara hati-hati desainer milih-milih mana pohon-pohon, mana site-site atau forest spot yang bisa dipertahankan. Jadi nggak perlu menunggu forest baru yang baru muncul beberapa puluh tahun ke depan. Ini penting. Lalu yang berikutnya, green city hanya bisa dibangun kalau kita punya memperhatikan blue systemnya, water sensitive city-nya. Jadi sistem air, ya, saya kira sudah. Tapi saya kira yang tidak kalah penting adalah meskipun agak berapa, ya, 30 atau berapa kilometer dari coastal line, ya, tapi IKN harus menjadi satu kesatuan utuh dengan sistem pantainya. Memang ini kan menarik, kota-kota di Indonesia itu bisa dikelompokkan dengan coastal cities and inland city, ya. Mungkin IKN somehow masuk di inland city, ya. Tapi sebenarnya jaraknya relatif dekat. Jadi bagaimana prinsip-prinsip coastal city and inland city itu digabungkan, apalagi dari sisi pertahanan keamanan, IKN itu juga berada di satu jalur perairan yang sangat geopolitik, sangat strategis, ya. Jadi perhatikan blue systemnya itu sampai lautan di sekitar IKN. Tidak kalah penting, IKN itu dibangun di dalam koridor development yang sangat penting, menghubungkan antara dua existing kota yang sangat penting di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Total panjangnya kalau nggak salah 108 km, dan kira-kira di sana hidup 2-3 juta orang, dan mungkin puluhan tahun ke depan akan meningkat menjadi belasan juta. Maka perhatikan IKN yang ada di tengah antara dan Balikpapan itu menjadi satu dikembangkan, dipastikan menjadi sustainable development corridor, ya. Karena di teori-teori mengatakan bahwa corridor development itu sebenarnya potensial untuk berkembang, sinergi dan sebagainya. Tapi bagaimana kuncinya koridor development dibangun secara sustainable. Jangan juga lupa bahwa kita berada di dalam heart of Borneo dengan biodiversity yang luar biasa, pertaruhan penting. Saya selalu kalau ketemu dengan teman-teman dari luar negeri itu masih belum habis pertanyaan mereka, gimana mungkin, ya, kamu membangun ibu kota
di Kalimantan yang merupakan spot biodiversity yang luar biasa untuk the whole planet, ya, pasti bahwa tidak itu memberi tekanan yang lebih terhadap Kalimantan yang sekarang pun sudah banyak tekanan, ya. Dan bahkan juga tingkat kemiskinannya, ya, ini angka-angka yang nanti bisa dicek di dalam PPT-nya. Tapi pastikan bahwa IKN itu tidak memberikan tekanan terhadap biodiversity dan lingkungan. Oleh karena itu, environmental safeguard di seluruh proses pembangunan IKN harus penting. Jadi saya mengatakan ini pertaruhan, dan kami justru Indonesia ingin menunjukkan pada dunia. Dengan memindahkan IKN di Kalimantan, justru kami akan menunjukkan kami akan juga menjaga Kalimantan as the whole island. Karena muka kami dipertaruhkan. Ya. Kalau kami memindahkan IKN di Kalimantan dan nanti Kalimantan semakin rusak, akan dikemanakan muka Indonesia? Maka saya jawabnya diplomatis, pasti ya, akan coba pastikan bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan justru akan memicu proses-proses konservasi pelestarian Kalimantan dengan lebih baik, bukan memperburuk Kalimantan. Itu yang saya katakan secara diplomatis. Sebagai catatan penutup, ya, karena ini juga hanya mengantarkan warming up dalam seri diskusi pagi yang menarik itu, IKN adalah pertaruhan Indonesia di masa depan, termasuk bagi kita profesional, urban designer and arsitek, ya. Semuanya sudah diberi kesempatan, ya, melalui sayembara dan sebagainya, semua adalah local planner and architects, ya. Manfaatkan dengan baik, dan ini menjadi pertaruhan karena nanti akan dilihat oleh seluruh orang dunia apakah planners dan architects and urban designer Indonesia benar-benar mempunyai kualitas yang bisa dijadikan model seluruh masyarakat dunia. IKN bukan hanya legasinya Pak Joko, bukan hanya legasinya kita masyarakat saat, tapi justru menjadi milik generasi Indonesia mereka. Maka libatkanlah milenial, ya. Arsitek-arsitek muda, perencana-perencana muda itu terlibat sejak proses sekarang, ya. Jangan kita bikin, kita serahkan, ya. Libatkan mereka di dalam the whole proses pembangunan IKN. Saya selalu bilang Pak Bambang, ketua Badan Otorita IKN, please Pak Bambang, haraplah kaum milenial ini untuk mereka, bukan kita, ya. Libatkan mereka sejak awal, ya. Oleh karena itu IKN itu bukan buku yang telah selesai ditulis oleh Pak Jokowi, apalagi ya oleh kita generasi masa ini, tapi kita itu hanya membuat mungkin prakata pengantarnya, mungkin the first chapter of the Indonesian books di masa depan. Desainnya juga tentunya yang tadi adaptable itu mungkin kalau memang planner arsitek kontribusi sekarang, mungkin yang membuat desain pada aspek elemen-elemen tertentu dari IKN. Berilah kesempatan arsitek-arsitek dan perencana Indonesia masa depan untuk ikut mengisi bab-bab di dalam buku IKN itu. Oleh karena itu, mari kita lihat IKN dalam konteks untuk menuliskan sejarah Indonesia ke depan melalui pembangunan kota itu, ya. Saya nggak tahu ya, informal sektor yang selama ini menghiasi kota-kota Indonesia juga terlibat, ya. Kita belajar dari Batam dan sebagainya. Tapi itu saya kira Bu Irna, ya. Matur nuwun. Terima kasih Matur nuwun. Ya, baik. Para pemirsa UGTV, tadi kita telah mendengarkan pemaparan yang sangat padat, berisi dan on time, Prof. Bobi, luar biasa. Beliau adalah lulusan jurusan arsitektur UGM, S1-nya pada tahun 1984. Kemudian S2 beliau di Master Urban and Regional Planning, University of Waterloo, Kanada. Beliau mendapatkan gelar MA, Master of Arts, tahun 1992. Kemudian S3 beliau adalah Doctor of Philosophy, Community and Regional Planning dari University of British Columbia, Kanada pada tahun 1998. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi matur nuwun Prof. Bobi, paparannya luar biasa. Nah, sebelum kita ke tanggapan dari narasumber kedua, kita sapa dulu Pak Razik yang telah hadir bersama saya di sini. Selamat pagi Pak Razik. Ya, para pemirsa telah bergabung bersama kita narasumber internal yaitu Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars. Beliau adalah Dekan FTSP Universitas Gunadarma. Nah, mari kita lanjutkan para pemirsa dengan tanggapan dari Prof. Eva Wani Elisa, narasumber kedua terhadap pemaparan tadi Prof. Bobi. Monggo silakan Prof. Elisa. Bu Irin, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat setuju dengan semua agregat yang disampaikan oleh Mas Bobi ini ya. Tadi Mas Bobi, saya panggilnya Mas Bobi aja ya, karena beliau itu memang kakak kelas saya waktu di UGM. Sudah terbiasa dengan panggilan Mas. Jadi memang proyek IKN ini menggiurkan ya. Kalau dulu mungkin orang melihatnya kalau proyek pemindahan ibu kota itu sebuah proyek yang menggiurkan bagi planner maupun urban designer ya, karena bisa menjadi monumen. Tadi disebutkan, ditulis dalam sejarah ratusan ke depan ya. Ini juga sebuah strategi untuk menciptakan tatanan baru atau blueprint, misalnya seperti itu. Hanya memang kalau sekarang kan situasinya sudah demikian kompleks ya. Kalau kita lihat memang ada masanya pemindahan ibu kota itu walaupun sebetulnya sudah terjadi sejak dulu ya. Sudah ada puluhan negara yang memindahkan ibu kota. Tahun 60-an nanti akan saya bicara mengenai itu ya. Ada semacam kecenderungan karena setelah kolonialisme, orang lalu negara-negara mulai membangun ibu kotanya sendiri. Jadi booming tahun 60-an. Kemudian sekarang kok booming lagi nih? Ya, salah satunya IKN. Nah, memang tadi sudah disampaikan ya, kalau Pak Bobi ini ibaratnya beliau itu planner itu adalah yang membuat novelnya, kalau kita bicara sebagai satu kesatuan ya. Nah, di dalamnya itu ada paragraf, mungkin ada kalimat. Nah, urban designer itu sebenarnya posisinya hanya meng-create paragraf-paragraf itu ya. Grand design-nya itu adalah planner. Nah, kalau saya lihat sejak ditetapkan akan dibangun IKN, saya itu justru mengikuti banyak sekali kajian-kajian. Kan sekarang gara-gara pandemi semuanya ada di YouTube ya. Sudah banyak sekali kajian-kajian mengenai IKN dan sudah sangat detail. Jadi ternyata memang siapapun yang terlibat maupun para pakar ya, sudah satu persatu ya, dikuliti satu persatu menanti bagaimana proyek yang mungkin bisa dibilang utopia ini tidak menjadi distopia ya. Jadi direncanakan dengan sangat baik. Saya juga melihat ya gara-gara itu ya, saya kerjaannya memang menyimak, tapi belakangan karena udah terlalu banyak ada juga yang missing ya. Yang terakhir misalnya saya lihat dari BRIN kalau nggak salah mengundang expert dari Korea ya, bukan hanya expert dari dalam negeri ya, dari luar juga bicara mengenai masalah landslide misalnya. Lalu kapan itu si Kengo Kuma ya, Kengo Kuma diundang untuk berbicara dan memberikan komentar menarik ya, kalau memang nanti green lalu misalnya banyak pakai solar panel, dia sudah mengingatkan solar panel itu banyak loh baterainya, nanti baterainya dibuang kemana? Sudah sampai seperti itu, sejauh itu ya. Jadi pakar-pakar ini sudah semakin detail dalam menyelesaikan IKN ini. Nah tadi yang menarik mengenai Forest City ya, ini gara-gara IKN ini juga kebetulan saya ada mahasiswa saya yang skripsinya itu mencoba memahami apa sih Forest City ya. Belakangan baru kita tahu ternyata Cina itu sudah punya proyek Forest City. Ini saya catat ya dari tahun 2004 ya. Mulainya itu bahkan dari 1988 itu sudah merencanakan ada 192 Forest City ya. Dan 134 diantaranya sudah mulai dibangun. Jadi sebetulnya mungkin kalau dibilang baru, negara-negara lain juga sudah menuju ke sana. Mereka bahkan sudah menetapkan yang namanya indeks standar Forest City. Jadi memang semua yang itu hanya salah satu contoh saja bahwa memang implementasi atau penerapan dari Forest City itu akan menjadi sangat-sangat satu pekerjaan yang sangat besar ya. Katakanlah kalau kita melihat Forest City ini selalu hubungan antara rural dan urban, mungkin bisa seperti itu ya, integrated ya. Lalu bisa dibayangkan nanti IKN. Kemudian kita sendiri, katakanlah notabene yang akan ditempatkan itu adalah orang-orang yang sudah terbiasa tinggal di kota ya. Dan kita tahu, kita sendiri kan makin lama sebetulnya makin tidak smart atau makin bodoh ya, kalau kita bicara mengenai soal hutan misalnya seperti itu. Ya. Mohon maaf Prof. Elisa, boleh break dulu sebentar ya. Kita akan kembali di segmen kedua dengan pemaparan Prof. Elisa. Nyun sewu Prof. Elisa.
Untuk sementara ini, para pemirsa, kita akan break sebentar untuk kemudian di segmen kedua kita akan ketemu lagi dengan Prof. Elisa dengan pemaparan beliau. Silakan kita ikuti break berikut ini. Para pemirsa UD TV, kita kembali di segmen kedua dan kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Prof. Eva Wani Elisa dari Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pertama, kami ingin bacakan dulu CV beliau. Beliau menyelesaikan S1 di jurusan Arsitektur UGM pada tahun 1986. Jadi beliau adalah adik kelas Prof. Bobi tadi ya. Jadi kita sama-sama keagama nih Prof. Elisa, saya juga di UGM loh, tapi S2 tahun 99. Nah kemudian Prof. Elisa menyelesaikan S2 dan S3-nya di Osaka University dan meraih doktor pada tahun 1999. Kemudian saat ini beliau adalah staf pengajar S1, S2, dan S3, serta koordinator klaster perancangan kota di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Riset dan publikasi beliau terkait bidang urban design, urban development, arsitektur, dan vernacular settlement. Nah, untuk tidak berlama-lama, para pemirsa, mari kita ikuti pemaparan dari Prof. Elisa yang akan menjelaskan mengenai paradoks Brasilia. Jadi Prof. Elisa ini akan menjelaskan suatu preseden ya. Preseden itu pendekatan terhadap perencanaan atau perancangan yang pernah dilakukan terdahulu untuk menjadi inspirasi atau pembelajaran bagi perencanaan masa kini dan masa depan. Baik, kami persilakan Prof. Elisa untuk segera memaparkan tentang paradoks Brasilia. Terima kasih. Gambarnya sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Oke, ya ini judulnya sangat berbeda ya. Jadi saya memang menyampaikan presiden karena mengapa? Karena saya itu terus terang sebenarnya tidak terlibat dalam perencanaan IKN ya. Jadi saya posisinya adalah orang di luar ya. Oleh karena itu kalau saya bicara mengenai soal urban design, karena saya adalah yang saya tekuni itu urban design, artinya saya berkomentar tentang rancangan katakanlah Pak Sibarani dan kawan-kawan yang menurut saya justru tidak produktif ya. Jadi makanya saya pikir dengan mempelajari presiden itu mungkin juga salah satu cara kita untuk bisa memahami mengenai ibu kota. Nah, saya juga setuju nih dengan pernyataan Manfredo Tafuri. Architecture of the future will be concretely and practically possible only when the future has arrived. Jadi kalau urban designer itu kalau ngomong mengenai desain ya tidak akan produktif ya. Tetapi kalau desainnya itu sudah ada, sudah dibangun, baru mungkin kita bisa membuat analisis dan sebagainya. Itulah sebabnya saya mengambil topik Brasilia ini. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan saya itu memang sering menyimak webinar di YouTube banyak sekali mengenai IKN. Kita bisa belajar banyak sekali. Salah satu yang menarik perhatian saya itu yang judulnya Adu Perspektif Ibu Kota IKN antara Realita dan Utopia. Pembicaranya top semua ini, ada Menteri, ada Pak Sandrinov, lalu termasuk juga Rocky Gerung ya. Saya pikir ini bicara mengenai entitas IKN sebagai sebuah utopia. Ternyata bukan ya, ternyata ini yang dibahas adalah soal pendanaan. Nah, padahal yang saya harapkan bagaimana kaitannya dengan utopia ini, tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi sebetulnya juga bagian dari utopia, tetapi memang utopia itu penting ya, seperti dinyatakan oleh Frederick Jameson, kalau kita merancang memang harus utopia, kalau enggak kita hanya mereproduksi status quo yang sifatnya menindas ya. Yang menindas itu tidak hanya power ya, pengetahuan itu juga bisa menindas. Kalau kita hanya berpikir saat ini untuk IKN, ya artinya kita masih tertindas oleh pemikiran saat ini. Semua yang disampaikan Pak Bobi tadi menggambarkan memang kita harus
melihat ke depan. Nah, dalam upaya supaya utopia itu tidak menjadi distopia, yang tadi saya sampaikan juga, kerja keras sudah dilaksanakan oleh tim ya, semua sudah mempersiapkan menuju ke sana. Oke. Nah, saya juga sebetulnya sangat respect ya dengan orang-orang dalam perencanaan IKN. Mengapa? Karena kita itu sekarang sudah masuk ke dunia postmodern. Everything is possible and almost nothing is certain. Ini problem ya. Tadi Pak Bobi juga sedikit menyinggung soal itu. Kalau kita lihat planning pada saat era modern, planning itu masih simple seperti gambar yang kiri ini. Kemudian makin masuk ke sini, begitu kita masuk era postmodern, planning itu lebih kompleks, macam-macam komponennya. Nah sekarang planning itu harus kolaboratif, komunikatif, dan post-positivist typology istilahnya. Artinya apa? Artinya planning itu sekarang jadi tumpang tindih seperti ini, seperti yang di bagan yang dibuat oleh Almendinger ini. Saya tidak perlu menjelaskan, tapi ini satu gambaran bahwa memang tidak mudah ya sekarang ini. Tadi juga sudah disinggung oleh Foucault kalau nggak salah yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi tadi ya, menggambarkan memang situasi sekarang lebih sulit. Nah sekarang Brasilia, saya memang mencoba mendalami Brasilia ini. Yang menjadi buku utama yang saya baca itu bukunya Holston, judulnya Modernicity, Antropologi Kritik Brasilia. Tentu saya juga harus membaca yang lain. Banyak sekali sebetulnya kajian mengenai Brasilia ini karena udah lebih dari setengah abad ya. Nah, yang menarik sebenarnya buku yang menurut saya juga kita harus paham itu judulnya Cities from Scratch ya. Buku ini bicara mengenai soal kemiskinan dan informalitas. Mengapa? Karena Brasil itu adalah negara yang paling terlambat membebaskan diri dari perbudakan. Nah ini akan berpengaruh terhadap negara itu sendiri. Gap antara kaya dan miskin itu masih terjadi sampai sekarang. Dan kita semua tahu ya, Brasilia itu juga punya favela. Nah ini situasi yang sebenarnya agak mirip dengan kita. Nah Brasilia itu menarik karena dia bisa menjadi simbol sekaligus objek, literally gitu ya, yang kita bisa mengkritik karena memang fully dibangun berdasarkan konsep modern atau internasionalisme. Nah kemudian rancangan kotanya itu juga syarat dialog provokatif karena perbedaan dimensi waktu. Artinya apa? Artinya Brasilia memang dibangun tahun 60-an, lalu dibahas oleh Holston ini tahun 89. Jadi sudah ada perbedaan paradigma ya. Karena itu IKN katakanlah nanti 50 tahun lagi setelah dibangun, pada saat itu kita semua mungkin sudah almarhum, pasti akan muncul juga ya dialog-dialog provokatif karena zamannya sudah berubah saat itu. Memang IKN sekarang dibangun karena sekarang semua harus smart city, konsep-konsep itu. Tapi nanti pada saat 50 tahun lagi barangkali sudah masuk era post-modern barangkali ya. Nah itu yang dialog provokatif itu pasti akan muncul nanti. Nah yang Brasilia ini yang terjadi adalah tarik-menarik antara dua premis yang more or less saya lihat juga relevan juga untuk IKN ya. Jadi ada intensi dari desainer untuk menciptakan sebuah tatanan masyarakat melalui desain kota. Jadi era itu memang arsitek desainer itu sangat percaya diri ya, bisa menata masyarakat melalui desain. Pemikirannya seperti itu ya. Yang kedua ini adalah sebuah blueprint, tadi juga disampaikan. Brasilia juga demikian bagi model pembangunan nasional. Tetapi dari dua premis ini yang justru berujung pada paradoks ya, bahwa Brasilia itu menghadapi isu sosial yang berlawan dengan visi yang ditetapkan oleh perancangnya. Maunya itu kalau bisa Brasilia itu equal ya, tidak ada sprawl, tapi justru nanti kita lihat yang terjadi malah sebaliknya. Nah ini tiga sosok yang punya peran penting untuk pembangunan Brasilia. Ada Oscar Niemeyer itu arsitek yang kebetulan temenan sama Presiden Kubitschek ya, presiden saat itu yang membangun Brasilia. Lalu ini juga sayembara pemenangnya Costa. Costa juga kebetulan temenan sama Niemeyer. Jadi kongsi tiga orang ini punya peran penting. Kalau prinsip urban design-nya mungkin tidak perlu saya ini ya.
karena waktunya singkat, nanti kalau ada diskusi saja kita bisa sampaikan. Tapi intinya Brasilia itu di bagian kotanya itu istilahnya Plano Piloto. Ini dirancang dengan prinsip yang sangat sederhana. Ini ciri dari kota modern saat itu, ya. Nah, ini yang penting ya. Costa ini sebagai perancang, dia ingin Brasilia itu nanti modern. Jadi deliberate, orderly, rasional, sistematik. Jadi kalau bisa berlawanan dengan kondisi saat itu. Kota-kota saat itu tuh kumuh, overcrowded, dan favela itu juga ada di mana-mana. Dia ingin semua itu nanti tidak terjadi di Brasilia. Kita lihat ternyata itu tetap terjadi. Nah, ini juga menarik. Pada saat groundbreaking, kalau Pak Presiden Jokowi kan kemah, misalnya seperti itu ya, itu semacam simbol. Brasilia itu juga demikian. Pada saat groundbreaking itu simbolisasi religiusitasnya itu yang diangkat ya. Jadi Oscar Niemeyer itu bikin semacam rustic dan minimalis altar gitu, yang sebetulnya ini mimicking gitu ya, istilahnya meniru peristiwa 100 tahun sebelumnya ya, pada saat kolonial itu datang ke Brasilia lalu menaklukkan pribumi yang digambarkan di bagian depan ini. Tapi ini settingnya modern. Ini sangat menarik menurut saya. Kemudian pada saat pembangunannya juga kelihatan sekali betapa kencangnya propaganda untuk menggambarkan apa yang disebut sebagai demokratik utopia, semangat gotong royong ya. Misalnya itu digambarkan melalui foto-foto, dan Presiden Kubitschek juga rajin datang ke lapangan, dan nggak sampai 5 tahun Kubitschek itu bisa menyelesaikan Brasilia. Ini persis pada hari Kartini tahun 60 ini. Nah, ini yang saya tekankan di dalam diskusi ini ya. Siapa sih sebenarnya pionir Brasilia? Mereka itu dibagi secara singkat ya 3 kelompok ya. Yang pertama itu eksekutor di lapangan, istilahnya Novacap. Kalau kita mungkin ada badan otorita kalau zaman sekarang ya. Kalau saat itu juga sudah dibuat seperti itu. Ada pekerja kontraktor, lalu juga ada tambahan nanti istilahnya ad hoc community yang masuk ke Brasilia. Nah, ini gambaran-gambaran pionir-pionir yang datang waktu itu begitu sudah siap, datang dengan keluarga, anak-anak, dan ini sebetulnya ada film dokumenter juga yang menggambarkan saksi-saksi para wanita yang saat itu pertama datang ke sana, betapa karena ini tahun 60-an ya, nanti IKN tentunya nggak seperti itu ya, mereka juga harus sacrifice untuk tinggal sebagai pionir di Brasilia. Nah, kalau di IKN juga sudah ada ya perumahan untuk ASN, di Brasilia juga demikian, tapi dibuat seperti ini dalam apa yang disebut sebagai super quadra, semacam super block, semuanya ada di situ, self-contained, jadi diharapkan karena semua sudah disediakan, orang-orang itu nggak kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana juga naik mobil, karena kita ingat 60 itu era orang selebrasi kendaraan roda 4 ya. Jadi semua disediakan di sana, dan bangunannya juga seragam karena equal tadi ya. Jadi kalau bisa perbedaan golongan ASN-nya sendiri ditiadakan ya. Bangunannya 6 lantai. Ini situasi ASN yang kelas menengah, kehidupannya seperti ini. Nah, yang menarik ini nih, yang pekerja itu tidak boleh tinggal di Brasilia. Mereka harus tinggal di barak-barak di luar kota dan tiap hari harus commute seperti ini. Nah, pekerja ini sebetulnya punya peran besar ya, dan ternyata banyak juga yang gugur sampai akhirnya dibuat monumen khusus dedikasi untuk mereka seperti ini. Dan mereka tinggal di wilayah-wilayah pinggiran seperti ini ya. Dan yang menarik ini nih, yang kita juga sejauh ini dari webinar-webinar itu belum banyak dibahas, adanya kemungkinan bahwa di luar radar planning dan desain itu nanti akan muncul hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi ya. Mungkin nanti sambil jalan bisa saja ya. Jadi ada spontanitas, ada kompleksitas, intimacy yang muncul dari tatanan sosial dan interaksi sesama orang-orang yang pionir-pionir tadi ya, adanya pasar kaget, adanya seperti PKL, kebun-kebun yang dibangun oleh masyarakat, bahkan kuburan ya, karena nggak siapa sangka setelah berapa tahun di sana ternyata karena berbagai hal banyak juga yang meninggal ya. Saya nggak tahu kalau kuburan itu juga udah dipikir belum di IKN. Nah, ini yang menarik ya.
dari kota Brasilia, Plano Piloto istilahnya ya. Kira-kira seperti ini ya. Jadi justru 50% itu tinggalnya di pinggiran ya. Nah, ini mereka yang tinggal di dalam itu istilahnya mereka yang punya uang, punya power ya. Itu seolah-olah tinggal di kukun gitu ya. Di tempat yang sangat nyaman di dalam kota Brasilia, sementara yang orang-orang ini kondisi sekarang ya, orang-orang di luar itu yang tidak punya power ya harus tinggal di tempat-tempat kumuh seperti ini. Muncul juga akhirnya favela baru begitu. Bahkan banyak juga yang ilegal ya, sehingga seolah-olah bumi sekitar Brasilia ini muncul borok-borok seperti ini nih ya, yang melukai bumi sekitar Brasilia. Kalau dari sisi urban design juga bermasalah ya, karena banyak tempat-tempat yang tidak jelas, kosong, tetapi bahkan public open space-nya itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita jalan-jalan lewat Google Map nanti kelihatan kotanya itu tidak terdefinisi dengan baik. Bahkan ada joke ya, kalau Anda misalnya beli espresso kopi di satu distrik lalu nggak ada gula, pemiliknya itu harus beli ke tempat lain untuk cari gula gitu, menggambarkan ada masalah dalam soal mobilitas. Nah, ini yang disebut paradoks tadi ya, situasi Brasilia yang sebetulnya tidak sesuai dengan tipikal urbanisme kota-kota yang di Brasil saat ini pun ya. Nah, ini gambaran betapa kalau Jangel itu menyatakan kotanya itu katastrof ya, dari sisi observer mau jalan kaki, mau pakai mobil sebetulnya tidak terdefine dengan baik kecuali kalau pakai drone gitu ya, kotanya itu kelihatan keren gitu. Nah, anyway, Brasilia akhirnya ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage ya. Mengapa? Ya karena dianggap desainnya unik, walaupun kalau hanya dilihat dari atas, dan juga karena karya-karya Oscar Niemeyer ini luar biasa, sangat fotogenik ya. Kalau dari angle tertentu itu keren sekali ya, walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang ini seperti ini situasinya ya. Ini oleh sebab itu Jane Jacob itu secara menyatakan ini itu seperti taksidermi ya, seperti binatang yang diawetkan ya. Kalau dibilang art juga enggak, dibilang hidup juga enggak gitu. Jadi agak istilahnya itu kurang enak gitu ya, city of taxidermy. Nah, ini beberapa hal mungkin nanti aja kita diskusikan ya, waktunya nggak banyak. Tetapi intinya bagaimanapun setelah 50 tahun dan banyak sekali kritik mengenai Brasilia, tetap sampai sekarang dilakukan re-evaluasi dan koreksi, terutama terhadap desain super quadra ini. Kalau sudah menjadi World Heritage artinya sudah di-freeze. Ini nggak boleh juga dirobohkan. Yang dilakukan ya dikoreksi landscape-nya, aksesibilitasnya, konektivitasnya, misalnya seperti itu. Sehingga ruang-ruang komunal akhirnya sudah mulai hidup seperti ini, ya. Dan yang penting, Brasilia itu sekarang meng-hire arsitek muda dari Italia, namanya Carlo Ratti. Dia nanti yang diharapkan bisa mengekspan ya master plan Brasilia ini dalam konsep yang dia sebut biotik, ya. Nah, ini kira-kira image-nya seperti ini. Demikian, ini slide terakhir. Saya stop share dulu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Elisa. Luar biasa sekali Prof. Pemaparannya sangat menarik dan memaparkan sesuatu yang belum pernah kita dengar ya, atau jarang sekali terdengar dipaparkan di webinar-webinar sebelumnya. Jadi memang presiden dari Brasilia ini ada paradoks-paradoks yang tentunya nanti akan perlu kita waspadai gitu ya para pemirsa, bahwa IKN kita jangan sampai mengalami yang kegagalan atau sisi dari negatifnya dari Brasilia, tapi bisa mengikuti yang baik-baiknya, segi positifnya dari Brasilia yang telah mendapatkan julukan heritage dari UNESCO. Begitu ya Prof. Elisa ya. Matur nuwun, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik Prof. Elisa. Dan sekarang para pemirsa kita akan mendengarkan tanggapan. Kami persilahkan Pak Rasik Hasan, Bapak Dr. Insinyur Rasik Hasan MR, untuk bisa memberikan tanggapan terhadap pemaparan Prof. Elisa dan juga mungkin Prof. Bobi yang sebelumnya. Monggo Pak. Baik, terima kasih Bu Irina.
Luar biasa ya pemaparan dari Prof. Bobby dan Prof. Elisa. Mungkin yang pertama dari Prof. Bobby yang saya coba tangkap pertama adalah bahwa planning dan nanti dilanjutkan ke arsitek itu merupakan proses yang tidak pernah berhenti sebetulnya. Tadi distilahkan seperti buku yang belum selesai yang harus dituliskan terus-menerus gitu. Nah ini tentunya memang itulah kehidupan kan, dan itulah juga perancangan ya, karena di dalamnya ada manusia yang tidak pernah berhenti berpikir. Disitulah akan ada perdebatan-perdebatan terus-menerus gitu. Ada konflik-konflik, perkelahian dalam konteks apapun gitu. Tadi Bu Elisa menyampaikan diskusi didorong atas inisiatif oleh intimidasi pengetahuan kalau nggak salah. Intimidasi pengetahuan ya Bu ya. Itu kan ini kan sebetulnya satu perjalanan antara realita dan utopia tadi. Manusia tidak akan pernah berhasil ketika berhenti untuk bermimpi sebetulnya. Dan saya kira ketika ibu kota ini dicanangkan untuk memindahkan ke tempat lain, itu satu misi yang luar biasa saya kira, satu tantangan besar sebetulnya. Ini mimpi yang seharusnya menjadi pendorong untuk semua anak bangsa itu bergerak ke sana dan menyumbangkan seluruh yang bisa disumbangkan gitu. Tadi ada perdebatan-perdebatan yang terjadi, yang tadi sangat disayangkan katanya justru perdebatan itu lari ke aspek-aspek yang sangat receh ya, finansial gitu. Ini sebetulnya satu gebrakan ya, satu momentum untuk bagaimana seluruh stakeholder itu bisa bekerja sama untuk mengikuti ini gitu. Jadi sebetulnya tadi utopi yang dilontarkan dalam era pemerintahan sekarang ini merupakan satu tonggak penting untuk menunjukkan bagaimana kita ke depan. Salah satu misalnya dicanangkan di dalam arahan dari upaya IKN ini akan ingin menunjukkan IKN sebagai sebuah kota yang paling berkelanjutan di dunia. Itu kan mimpi yang sangat besar ya. Kemudian ada upaya untuk menjadikan IKN itu sebagai etalase kebinekaan. Gitu. Ini satu hal yang menantang. Gitu. Nah ini tentunya tadi seperti Prof. Bobby sampaikan, ini buku yang belum selesai, kita tinggal tuliskan bab demi babnya, dan seluruh stakeholder itu harus bisa masuk ke sini, termasuk arsitektur nanti berbicara secara detail. Gitu. Tadi disampaikan oleh Bu Elisa, misalnya bagaimana berhasil, kan kita nyontek. Gitu. Jadi kita nyontek sebetulnya apa yang terjadi pada hal yang sama di negara lain untuk kita gali kemungkinan positif dan kemungkinan negatif yang terjadi untuk menjadi pembelajaran gitu. Jadi ini tentunya ini satu gebrakan untuk mengajak kita untuk terus berpikir, bergerak ke depan bagaimana kita menciptakan lingkungan yang lebih baik ke depan. IKN salah satunya juga akan menjadi benchmark bagi kota-kota yang lain nanti di Indonesia gitu, untuk menjadi tadi etalase bagaimana keahlian merancang, keahlian anak bangsa ini untuk membangun sebuah kawasan yang kita impikan gitu. Jadi memang kalau keputusan itu sebetulnya memang tidak pernah berhenti untuk diperdebatkan. Jadi keputusan untuk memutuskan sesuatu dengan sebuah gagasan inovatif itu tidak mungkin dia berjalan mulus begitu saja. Pasti ada perdebatan-perdebatan. Karenanya di sini sebetulnya adalah perebutan bagaimana kekuatan tadi salah satunya pengetahuan dan seluruh aspek, baik nanti dalam aspek ekonomi, aspek sosial dan sebagainya, itu akan terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak pernah berhenti. Gitu. Tapi dengan mengasah perdebatan itu tentunya diharapkan utopia itu akan terjadi sebagaimana yang kita memang impikan. Saya kira itu mungkin jadi karenanya saatnya inilah gitu. Ya. Inilah momentum untuk bagaimana kita memikirkan ini ke depan. Ya, matur nuwun Pak Razik tanggapannya. Mungkin kita ke Prof. Bobby sebentar. Prof. Bobby masih ada beberapa saat sebelum kita break ke segmen ketiga. Pas sekali ya apa yang disampaikan, sangat pas sekali apa yang saya sampaikan dengan yang diisi lalu oleh Bu Elisa, yang menunjukkan bahwa apa-apa yang saya khawatirkan bisa terjadi kalau kita nggak belajar dari kasus-kasus lain. Jadi kasus Brasilia, saya juga 3 tahun lalu ke sana juga luar biasa ya, seperti itu persis ya. Atau kalau nggak jauh-jauh Putrajaya, ya. Hampir sama tuh Bu Elisa, sampai sekarang belum bisa sebenarnya menjadi livable
city gitu ya. Saya nggak ada sih kasus informal sektor ya. Tapi ada kemungkinan di Indonesia itu karena proses pembangunan masih panjang. Di mana itu buruh-buruh bangunan dan keluarganya atau akan bolak-balik di Dobdas itu mungkin tidak hanya ketika jadi, tapi keseluruhan proses pembangunan itu akan menimbulkan gap, social gap, dan itulah yang harus ditangani sejak awal. Jadi persis, terima kasih itu Elisa, Bu Eta. Artinya ini gabungan satu catatan yang sangat penting bagi kita semua. Ya, itu Bu Irina. Ya, matur nuwun Prof Bobby atas tanggapannya. Sebenarnya saya juga ingin menanyakan pada Prof Bobby dan Prof Elisa nih, tapi kayaknya waktunya sudah habis untuk segmen kedua ini. Kita akan jumpa lagi di segmen ketiga, para pemirsa. Sebelumnya saya mungkin titip pertanyaan dulu nih untuk Prof Elisa. Nanti kalau bisa dijelaskan di segmen ketiga, sebagai presiden, apakah hal-hal terbaik dari Brasilia yang dapat menjadi pembelajaran pelaksanaan pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara? Kemudian kalau untuk Prof Bobby, tadi dengan adanya informalitas itu ya, bagaimana kita bisa merencanakan suatu ruang informalitas, misalnya pedagang kaki lima, UMKM, dalam kawasan IKN yang sebenarnya diharapkan semua prosesnya itu terencana dengan baik secara formal. Mungkin ini titipan pertanyaan, nanti kita bahas di segmen ketiga, dan kita break dulu. Para pemirsa UJ-TV, jumpa kembali dengan kami di sini di segmen ketiga UJ Talk eksklusif IKN dengan topik permukiman dan perkotaan. Pada segmen ketiga ini kita akan mengikuti pemaparan dari Bapak Dr. Insinyur Razik Hasan MT.Ars. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Gunadarma. Dan pada hari ini beliau akan memaparkan mengenai rumah untuk Ibu Kota Nusantara. Pak Razik menyelesaikan S1-nya di Universitas Brawijaya, kemudian S2-nya juga di bidang arsitektur di Institut Teknologi Bandung, dan S3-nya di Universitas Gunadarma. Untuk tidak berlama-lama, kami persilahkan Pak Razik untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bu Irina. Tadi Prof Bobby dan Prof Elisa sudah memberikan gambaran secara utuh tentang IKN. Ya. Prof Bobby berbicara tentang bagaimana nanti kita mengisi IKN ke depan itu dengan bab-bab selanjutnya tadi ya, isian bahwa ini adalah buku yang belum selesai. Dan kemudian Prof Elisa juga memberikan gambaran tentang bagaimana berhasil dengan ibu kotanya. Nah, saya ingin sedikit mengerucut ke terkait dengan, karena konteksnya di sini adalah rumah untuk perumahan dan pemukiman dalam perkotaan. Saya sedikit ingin mengajak ke yang lebih lingkup, yang lebih mikro. Tapi tentunya juga akan dilihat dalam skala tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan Prof Bobby dan Prof Elisa. Jadi yang pertama bahwa Nusantara, Ibu Kota Nusantara sudah ditetapkan, dan salah satunya visinya adalah yang pertama adalah ingin menjadi kota yang paling berkelanjutan di dunia, yang kedua adalah sebagai simbol identitas bangsa Indonesia dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Ini kan tagline besarnya, artinya bahwa ini visi yang akan memayungi seluruh aspek. Mulai dari hal yang sifatnya makro dalam kerangka kawasan secara makro, dan juga mungkin dalam konteks permukiman. Nah, dengan visi yang seperti ini kemudian dibuat satu bagaimana dibaca ibu kota dalam konteks 3 kota sebagai penggerak ekonomi masa depan, ekosistem yang ada gitu ya. Jadi tadi ada Balikpapan, ada Kutai Kartanegara, kemudian juga ada Samarinda, kemudian ada lingkungan-lingkungan yang tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana ibu kota ini nanti akan berkembang. Nah, tentunya ini bacaan awal yang harus dipahami ketika kita akan menyusun ke depan bagaimana IKN itu diisi dengan bab-bab berikutnya tadi gitu, disampaikan oleh Prof Bobby.
Menariknya sebetulnya ketika kita berbicara pemukiman, maka sesungguhnya kita akan melihat ini sebagai sebuah sistem. Artinya di sini sistem ini akan terus tidak pernah berhenti untuk dipikirkan, untuk dikembangkan, untuk dirubah. Walaupun tadi bahwa ada istilah cetak biru di awal sudah dituliskan gitu ya, atau ditetapkan. Tapi ini semua karena berjalannya waktu tentu akan banyak ditemui mungkin hal yang tidak terduga ke depan. Karena memang di sini sebetulnya lingkungan perumahan sebagai sebuah sistem itu ini sebetulnya adalah pergulatan gitu. Jadi ada alam, ada manusia, ada kehidupan masyarakat, kemudian ada tempat bagaimana kegiatan itu dilangsungkan dalam kehidupan. Kemudian ada networking gitu ya, ada jaringan-jaringan yang menunjang bagaimana sebuah pemukiman akan berfungsi. Gitu. Ini sebetulnya kan adalah perdebatan yang tidak pernah berhenti gitu ya. Bagaimana tadi misalnya istilah hutan kemudian menjadi forest city gitu. Sementara hutan itu alamiahnya seperti itu. Bagaimana kita akan menciptakan sebuah kota hutan lagi gitu. Artinya ini ya pasti gitu, bahwa nature atau unsur alami itu menjadi bagian penting. Dilihat dari seluruh aspeknya, bagaimana kondisi topografi, hidrologi, geologi, klimatologi, dan sebagainya. Dalam konteks bagaimana kita akan membangun sebuah lingkungan, tentunya dalam hal ini adalah lingkungan pemukiman. Kemudian di situ ada manusia gitu. Manusia tadi seperti Prof. Elisa sampaikan, ini sebetulnya akan terjadi perdebatan terus-menerus, kita tidak pernah berhenti gitu. Jadi manusia itu akan terus berpikir sesuai dengan bagaimana perkembangan pengetahuan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan sebagainya akan mempengaruhi bagaimana lingkungan itu bergulat gitu ya, ada tawar-menawar terus-menerus gitu. Kemudian ada masyarakat gitu, ada masyarakat yang tentunya dalam hal ini apalagi Indonesia dalam keragamannya tadi gitu ya, bahwa akan ditunjukkan sebagai kota yang berasaskan kebinekaan gitu. Ada existing pemukiman dengan karakteristik Kalimantan, karakteristik hutan, karakteristik dengan lingkungan yang seperti itu. Kemudian ada intervensi, ada migrasi besar-besaran manusia dari luar daerahnya masuk ke dalam kondisi existing yang membawa pikirannya dan kebiasaannya gitu. Nah ini akan terjadi bagaimana mungkin bisa dikatakan homogenitas lingkungan yang ada itu kemudian dimasuki dengan satu karakteristik yang bersifat heterogen gitu. Ini akan terjadi tentu pergulatan-pergulatan dalam hal ini gitu. Jadi ada interaksi sosial yang terjadi. Jadi komunitas-komunitas yang akan membentuk kelompok-kelompok yang tentunya juga akan mempengaruhi bagaimana lingkungan itu disusun gitu. Dan sehingga melahirkan tempat-tempat tinggal yang kemudian memungkinkan kegiatan komunal itu akan membentuk sebuah karakteristik baru. Nah tentunya jadi perdebatan tidak akan pernah berhenti. Gitu. Jadi tentunya juga evaluasi juga tidak pernah berhenti. Ini hal yang niscaya. Gitu. Dan juga tentunya jaringan-jaringan yang terjadi ini tentunya juga yang mungkin di awal cetak birunya itu dalam skala puluhan ribu hektar itu akan membengkak seperti tidak pernah terbayangkannya Jakarta terjadi seperti saat ini gitu. Nah, inilah yang akan terjadi terhadap lingkungan di mana ketika manusia itu masuk dalam sebuah wilayah. Itu pasti. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Bobby bahwa IKN ini adalah titik awal cetak biru dengan seluruh sistem yang coba dibuat. Nah, tentunya cetak biru ini tidak akan pernah berhenti untuk terus kita isi. Dan seperti disampaikan oleh Bu Elisa, itu ketika cetak biru proses realisasi dari utopia itu dilakukan, dia tentunya akan menemukan hal-hal baru yang tidak pernah terduga sebelumnya. Gitu. Jadi tentu juga akan melahirkan sebuah proses evaluasi penyesuaian baru terhadap apa yang sudah dilakukan. Gitu. Bahkan ketika IKN itu sudah menjadi sebuah kawasan yang memang sudah berlangsung seperti tadi di Brasil, itu akan terus tidak pernah berhenti tumbuh satu permasalahan yang juga akan tentunya juga ada solusi-solusi yang harus dilakukan. Nah, sejauh mana prediksi untuk bisa dilakukan ini tentunya perdebatan itu terus-menerus diperlukan gitu. Nah, dalam konteks rumah tinggal juga, ini kan sebetulnya dalam skala kecil ini kan bahwa ada kebutuhan dasar. Ketika kebutuhan dasar itu sudah
terpenuhi, tapi tidak juga pernah selesai gitu. Kalau di Jakarta misalnya katakanlah, jangan kira bahwa pemukiman rumah-rumah yang ada di Jakarta itu adalah rumah-rumah milik orang Jakarta yang tinggal di Jakarta gitu. Apalagi sebagai ibu kota. Saya yakin seluruh gubernur itu punya rumah gitu. Seluruh wali kota mungkin punya rumah di Jakarta. Ini artinya bahwa kebutuhan dasar itu tidak pernah selesai. Dan kebutuhan akan keamanan juga akan implikasi dari perkembangan kehidupan sosial juga ya. Kemudian juga adanya kebutuhan interaksi sosial yang harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Sementara kebutuhan-kebutuhan interaksi itu juga tumbuh dan berkembang gitu. Misalnya salah satu contoh kecil, dulu tidak pernah terbayangkan ada yang namanya lapangan futsal, Bu. Tetangga saya semua kemudian bikin usaha-usaha futsal. Itu kan baru-baru saja terjadi. Kita tidak pernah mengenal ternyata itu adalah tempat yang baru yang harus diwadahi gitu. Kemudian juga yang terakhir itu saya kira kebutuhan investasi. Artinya bahwa infrastruktur rumah dan pemukiman itu tidak lagi sebagai sebuah kebutuhan untuk tempat tinggal, tapi dia sudah menjadi alat investasi, aset yang diperjualbelikan. Jadi sebagai sebuah komoditas. Dan tentunya peralihan fungsi arsitektur sebagai sebuah wadah kehidupan beralih menjadi sebuah sistem rantai ekonomi. Jadi dia akan menjadi satu alat untuk yang diperjualbelikan, bisnis, tidak untuk dihuni. Nah, salah satu misalnya yang ini diprediksi tahun pertama itu butuh 500.000 perumahan dalam setahun. Ini akan terjadi tentunya penguasaan teritori. Sekarang saja yang namanya harga tanah di Kalimantan itu sudah mulai naik. Nah, ini tentunya nanti harus dikendalikan dengan kebijakan. Jadi terjadinya penguasaan teritori, maka akan terjadi pemusatan ekonomi. Pemusatan ekonomi akan terjadi ketidakterjangkauan kepemilikan, ada ketimpangan akses, ada segregasi sosial, dan terbentuknya kekumuhan. Ini kan salah satu bagaimana problem-problem yang mungkin terjadi di dalam konteks bagaimana perumahan dan bangunan itu nanti akan berkembang di dalam sebuah kawasan yang sangat menarik gitu, IKN gitu. Nah, dari sini sebetulnya mungkin kita mencoba memahami manusia sebagai orang yang akan tinggal di dalamnya gitu. Ini bagaimana misalnya pemukiman tradisional itu berbentuk komunal seperti ini. Ada satu fasilitas-fasilitas yang terdukung yang secara komprehensif sudah terintegrasi di dalam sebuah komunitas gitu. Ada tempat tinggalnya, ada tempat beribadahnya, ada tempat interaksi sosial untuk mendidik anak-anaknya, ada sawah-sawah di tempat mata pencarian di sekitarnya gitu. Jadi ini membentuk klaster-klaster pemukiman yang itu merupakan kearifan lokal. Dan ini dicontoh misalnya dalam kota-kota modern, pemukiman modern. Seperti kota wisata Cibubur. Ada klaster Kyoto, ada klaster, ya itu kan klaster-klaster yang San Francisco dan sebagainya. Dan dalam konteks kota juga ada satu bentukan tipologi ruang yang sedemikian rupa yang menyerupai rumah-rumah pemukiman tradisional. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi sumber-sumber inspirasi yang terus akan berkembang sejalan dengan perjalanan pembangunan IKN nanti. Saya kira itu sementara. Matur nuwun, Pak Razik. Paparannya sangat menarik, para pemirsa. Pak Razik mengemukakan mengenai perumahan bagi warga Indonesia, tentunya tidak mungkin hanya dibatasi oleh orang setempat, tentunya seluruh Indonesia ada juga yang ingin memiliki tempat tinggal di sana dan akhirnya menjadi komoditas selain menjadi kebutuhan dasar ya Pak Razik ya. Baik, para pemirsa, kita mendengarkan dari tanggapan dari narasumber kedua, Prof. Elisa, mungkin bisa menanggapi dari paparan Bapak Razik. Dan sekaligus mungkin menjawab tadi ada titipan pertanyaan saya sedikit. Monggo Prof. Elisa. Ya, nanti jadi sekalian ya, tadi saya setuju dengan semua yang disampaikan oleh Pak Razik ya. Mungkin ini sekalian menjawab hal apa yang terbaik dari Brasilia ya. Karena tadi yang disampaikan seolah-olah yang negatif semua begitu ya. Nah, tentu pertama sebetulnya pada saat IKN lagi, Brasilia itu dibangun, waktu itu presidennya namanya Kubitschek, biasa dipanggil JK. Dia berpikir bahwa pokoknya kita bangun Brasilia dengan situasi saat itu, lalu yang penting apa? Brasilia itu menjadi test case untuk teknologi yang berlaku saat itu.
Misalnya Brasilia bisa membangun highway, bisa menerapkan mobil mereka juga ya. Jadi justru melihatnya dari sisi itu. Kalau nggak begitu, pasti Brasilia juga nggak belajar. Nah IKN juga gitu. Saya terus terang sebagai orang yang setuju dengan IKN. Kita paling tidak nanti bisa lah apa yang namanya kota yang ideal seperti apa itu bisa kita dapatkan karena kita mulai dari nol gitu ya. Yang kedua mungkin ketaat-azasan dalam menjaga konsep Brasilia. Di satu sisi memang ada persoalan tadi ya, orang-orang nggak bisa tinggal di sana, tetapi justru mungkin Mas Bobi pernah sana justru ya, saya malah belum. Artinya masih banyak ruang-ruang yang masih bisa dikoreksi karena masih lega ya. Ini sangat berbeda dengan kota Brasil yang lain, padat dan sebagainya. Brasil masih punya Brasilia, minimal itu. Kemudian yang ketiga, laboratorium bagi kota-kota yang berbeda dengan kota yang lain. Kemudian dari sisi pemilihan lokasi ya. Jadi kan selama ini Brasil itu negara-negaranya ada di sepanjang pantai yang Atlantik Selatan itu ya. Pembangunannya fokus di sana, milihnya itu di tengah, tetapi tidak di Amazon sebenarnya. Banyak orang yang salah kaprah ya, dipikir Brasilia itu di Amazon. Amazon tetap dijaga, tidak ada pengembangan di sana. Yang dipilih itu level ketiga dari sisi kepadatan, kalau kita lihat situasi tahun 60-an itu. Jadi dari pemilihan lokasi. Kemudian yang terakhir mungkin ada kaitannya dengan yang dijelaskan Pak Razik dari sisi perumahan ya. Pada saat itu konsisten dibuat bukan landed tapi bangunan 6 lantai apartemen untuk ASN. Mereka kalau yang sudah pensiun harus keluar dari situ, tidak dimiliki. Jadi konsistensi dalam menjaga aturan, menjaga sistem itu menurut saya patut sebagai contoh yang baik ya. Lalu tentu keberanian itu, walaupun ada masalah ya, bahwa dibangun apartemen 6 lantai seragam semua ya. Yang kecuali yang Istana Presiden itu beda ya. Istana Presiden pun sederhana sih sebetulnya kalau kita lihat. Itu mungkin yang bisa ini, nanti kepanjangan kalau enggak. Ya, matur nuwun Prof. Elisa. Singkat padat jelas tanggapannya. Baik, terima kasih. Kita ke Prof. Bobi. Halo Prof. Bobi. Masih ada Prof. Bobi? Saya kira ada 3 hal saja ya. Pertama, kalau tidak usah jauh-jauh Brasil dan penting memang. Tapi pengalaman kita kan sejak bangun Batam dan beberapa kota baru itu kan jelas bahwa informality itu nggak bisa dipisahkan. Saya ingat sekali tahun 90-an ketika Batam sudah 10 tahun berdiri itu ada ribuan namanya rumah liar untuk pekerja buruh-buruh yang di sektor industri karena tidak disiapkan. Termasuk kawasan-kawasan industri tidak menyiapkan perumahan yang memadai untuk buruhnya. Ya sudah, mereka nyerbu ke hutan-hutan yang ada. Nah, di Kalimantan kan sama, banyak hutan-hutan yang mungkin tidak terkelola dengan baik dan itu akan menjadi serbuan pekerja-pekerja informal yang pasti akan datang. Itu satu. Nah, oleh karena itu sejak awal tadi menjawab pertanyaan informalitasnya kita coba sedikit formalkan ya dengan memberikan public housing yang mudah-mudahan sudah disiapkan juga, tapi itu harus diantisipasi. Kedua adalah menyangkut aspek tanah. Tadi Pak Dekan juga sudah menyampaikan manajemen tanah, ya, pengendalian tanah, pengelolaan tanah itu menjadi penting. Ini yang seringkali perencanaan dan arsitek kurang memahami bahwa membangun kota itu dimensi penting yang kita sudah banyak mengetahui dan bahkan mengelolanya dengan baik, yaitu tanah. Ya. Dan ini terkait dengan nomor ketiga catatan saya adalah dari mana funding untuk membangun IKN itu ya. Kalau sifatnya nanti kolaboratif maka semakin menarik karena juga lalu banyak pihak yang ingin terlibat dan mengkapitalkan lahan yang semakin meningkat. Ya. Jadi ada kompetisi di antara mereka. Ya. Jadi satu informalitas mudah-mudahan diakomodasi, lalu manajemen tanah dan dari sisi funding. Ya. Ini menjadi penting supaya keseluruhan menjadi satu paket IKN yang lengkap dan memungkinkan tumbuh terus, tidak menjadi seperti yang catatan-catatan negatif dari Brasilia dan Putrajaya. Itu saja saya kira Bu Erina. Matur nuwun Prof. Bobi atas tanggapannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita melihat
ada berbagai pergulatan, perbedaan pendapat, tetapi semua itu menjadikan kita aware atau menjadi pengingat kita dalam proses perencanaan permukiman dan perkotaan di IKN ini. Perlu kita belajar dari banyak negara, beberapa negara seperti Brasil dengan Brasilia, Malaysia dengan Putrajaya, Australia dengan Canberra. Nah, ini antara lain adalah negara-negara yang memiliki ibu kota yang dirancang dari zero gitu. Jadi harapan kita semuanya tentunya IKN ini nantinya akan menjadi suatu living organism tadi seperti yang telah disampaikan oleh Prof. Bobi. Jadi meskipun sudah ada cetak biru blueprint-nya, tetap ada pengawalan dari para pakar, dari planner, urban designer, arsitek, dan semua profesi yang terkait lainnya tentunya. Bukan begitu Pak Razik? Bagaimana Pak Razik? Ya, saya kira itu betul sekali Bu. Jadi artinya kembali lagi saya ingin menyatakan bahwa IKN ini satu laboratorium seperti tadi sempat disampaikan Bu Elisa, menarik sekali gitu ya. Jadi banyak aspek yang bisa dilihat gitu. Ini kan satu tantangan gitu ya. Bagaimana kita berkontribusi untuk menunjukkan bahwa kita punya pengetahuan untuk itu, punya minat untuk bagaimana membangun sebuah kota yang kita impikan tadi, utopi, supaya menjadi kenyataan gitu. Saya kira itu. Jadi ini tantangan, sebetulnya tantangan besar gitu. Dan ini satu momentum yang sangat baik ya. Saya kira itu. Baik Pak Razik. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi universitas begitu ya Pak. Institusi edukasi yang mempunyai bidang-bidang perencanaan dan perancangan tentunya Pak Razik. Nah, bagaimana Pak Razik? Mungkin Pak Razik bisa sedikit memberikan hint ini, Universitas Gunadarma ini Pak, perannya. Ya, salah satunya jadi gini kan, artinya bahwa ketika IKN ini sudah dicanangkan untuk menjadi tadi utopi mimpi kita ke depan dan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang yang nomor 3 tahun 2002 kemarin, artinya ini mendorong semua pihak untuk bisa berpartisipasi. Menjadikan IKN ini sebagai titik tonggak kebaruan di dalam Indonesia, khususnya dalam konteks kota tadi. Ingin menunjukkan bahwa ini adalah etalase penting Indonesia untuk menunjukkan kota yang paling berkelanjutan, kebinekaan, ada penggerak ekonomi yang akan menjadi parameter bagi kota-kota lain khususnya di Indonesia gitu. Nah, tentu semua pihak itu bisa berkontribusi, dan Gunadarma dalam hal ini dengan adanya kegiatan yang berserial berkelanjutan seperti ini ingin mencoba menjadikan IKN ini sebagai topik untuk terus-menerus dibicarakan, dan mudah-mudahan ini akan juga menjadi paling tidak memberi kontribusi sedikit gitu terhadap bagaimana IKN nanti dikembangkan. Saya kira itu Bu. Baik, terima kasih Pak Razik. Jadi mungkin Pak Razik juga ini terkait dengan peran Gunadarma sebagai institusi pendidikan ya Pak ya. Kita yang memberikan edukasi pada masyarakat umum dengan mengumpulkan berbagai pendapat para pakar ini dalam setiap serialnya dengan berbagai bidang yang berbeda-beda. Tentunya juga kita punya juga nih Pak laboratorium tadi yang seperti dikatakan di Gunadarma kita punya UJ Teknopark. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit kaitannya dengan peran Gunadarma sebagai institusi pendidikan. Kalau UJ Teknopark itu memang semacam tadi laboratorium Universitas Gunadarma. Kita ada 60 hektar di Cikalong, di Cianjur. Itu di sana akan ditunjukkan hasil-hasil penelitian dari seluruh prodi di Universitas Gunadarma dalam bentuk seperti misalnya ada kebun percobaan, kemudian ya seluruh yang terkait dengan program studi yang bisa disumbangkan untuk dilihat oleh masyarakat di dalam Teknopark UJ Teknopark di Cikalong. Iya, ada Indonesia Mini juga katanya nanti. Indonesia Mini ya Pak ya. Iya, makanya ini semua dari peneliti-peneliti yang ada di prodi masing-masing di Universitas Gunadarma, apa yang bisa disumbangkan untuk ditunjukkan kepada masyarakat. Gitu. Baik. Kemudian juga kegiatan kemasyarakatan atau pengabdian masyarakat dengan masyarakat sekitar mungkin ya Pak ya. Menjadi suatu laboratorium juga ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang sudah jadi tempat rekreasi edukatif di sana. Sudah banyak sekali kunjungan-kunjungan setiap hari. Baik, terima kasih.
Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, kita masih ada beberapa waktu. Mungkin bisa kami minta closing statement dari para narasumber. Pertama mungkin Prof. Elisa, monggo ada closing statement Prof untuk sebelum kita akhiri acara ini. Ya, closing statementnya mari kami yang dari pihak akademisi, kita juga punya banyak sekali, katakanlah dari tadi yang saya sampaikan Brasilia hanya salah satu ya, masih banyak lagi ibu kota lain yang sudah dibuat dan kajian-kajian itu juga banyak. Ya, saya pikir mungkin saya di bagian itu saja konsentrasinya, karena sekali lagi memang saya tidak terlibat langsung ya. Itu mungkin closing saya. Jadi Brasilia ini baru awal ya, mungkin nanti akan ada yang lain yang bisa kita pelajari bersama. Wah, menarik sekali nih. Prof. Elisa berjanji akan tampil lagi, Bapak Ibu para pemirsa, sangat menarik dengan kota-kota lain yang tidak kalah menariknya dari Brasilia tentunya. Ini sangat menarik karena jarang dikupas ya di webinar atau conference ya. Jadi ini bagi kita satu pembelajaran juga ini dalam mengawal proses perencanaan dan pelaksanaan IKN tentunya. Nah, kita ke narasumber kedua, Prof. Bobby, monggo closing statement ada Prof. Ya, saya kira ini tadi pertaruhan untuk Indonesia ya membangun IKN. Mungkin kita berbagi peran, ada yang terlibat langsung, ada yang tidak, tapi harus ada sekelompok orang yang tetap kritikal. Ya. Dan saya kira perguruan tinggi baik bidang perencanaan, PWK, arsitektur dan urban designer, ada kelompok-kelompok yang tetap kritikal, mengevaluasi, tidak terlibat langsung supaya bisa melihat seluruh proses secara kritis dan memberikan masukan-masukan yang berharga. Di samping memang kita akan memasok harusnya SDM yang harus banyak ya, dibutuhkan puluhan tahun ke depan. Jadi saya kira menarik ini ya, kita jadikan sepakat jadi semacam pertaruhannya. Jadi pertaruhannya itu juga ke kita, ke planner, ke akademisi. Jadi kita harus benar-benar. Saya kira ini waktunya bukan setuju tidak setuju ya, sudah ditetapkan sebagai undang-undang. Tetap yang kritis juga diteruskan ya, yang menolak pun mungkin dulu juga masih ada, terus mengkritisi agar ke depan buku tentang Nusantara yang diawali dengan IKN itu akan ditulis dengan ending yang bagus besoknya. Terima kasih. Baik, matur nuwun Prof. Bobby. Kemudian ke Pak Razik, mungkin closing statement Pak Razik. Iya, saya kira sama. Jadi bahwa IKN ini satu momentum untuk seluruh anak bangsa itu menunjukkan antusiasmenya untuk turut serta bagaimana mengawal IKN ini akan bisa tercapai sebagaimana yang kita impikan. Tadi istilah Bu Elisa tidak disutopis, gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Razik. Jadi para pemirsa jangan lupa kita akan terus mengadakan Juji Talk eksklusif IKN ini setiap Senin. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Profesor Bakti Setiawan atau akrab dipanggil dengan Prof. Bobby dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Profesor Eva Wani Elisa dari Universitas Indonesia, dan Pak Razik Hasan dari FTSP Gunadarma. Atas segala penyelenggaraan, kemungkinan ada kekurangan, saya sebagai host Irina Mildawani mengucapkan mohon maaf, dan terima kasih juga para pemirsa tetap setia mendengarkan atau menyimak dari Juji Talk eksklusif IKN. Kita jumpa lagi Senin depan. Para pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan, menyimak acara kami. Sampai ketemu minggu depan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.